sebenarnya ekspektasi masyarakat tuh kan visual ya, yang bisa dilihat gitu. Tapi historicalnya, terus prosesnya masyarakat kan nggak pernah tahu gitu. Ini risetnya buat apa? Makanya. Ibarat kata kemarin Airspo baru muncul dan itu belum rilis pun udah ada KW-nya. Jersey merupakan identitas visual, pengakuan, harga diri, hingga koneksi emosional dengan supporter bagi sebuah tim sepak bola. Bahkan lebih dari sekedar itu, jersey sebuah tim kini menjadi produk komersil yang penting dalam dunia sepak bola. Aparel-aparel ternama bekerja sama dengan klub-klub terbaik dan juga negara-negara dengan prestasi mentereng untuk menciptakan simbiosis mutualisme dalam segi ekonomi. Indonesia sebenarnya sempat bekerja sama dengan raksasa aparel olahraga asal Amerika Serikat, yaitu Nike. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, skuad Garuda dibalut aparel buatan anak negeri. Lantas, apa alasan PSSI menunjuk aparel lokal untuk menjadi identitas terbaru dari Timnas Indonesia? Apakah itu karena aparel lokal sudah setara dengan brand-brand ternama dari luar negeri? Nah, untuk itu, mari kita cari tahu jawabannya. Saya Taufik, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Aparel olahraga ternama asal Amerika Serikat, Nike, yang menjadi produsen jersey tim-tim ternama seperti Chelsea dan juga Timnas Inggris sempat melekat pada balutan jersey Timnas Indonesia periode 2007 hingga 2020. Skuad Garuda kini beralih menggunakan aparel lokal karena dianggap sudah memiliki kualitas yang cukup baik. Tak hanya itu, PSSI juga ingin membuat produk-produk buatan tanah air lebih mendunia melalui timnas, dan produk Indonesia dapat bersaing dengan aparel luar negeri. Saya rasa kita coba menggabungkan bagaimana tadi brand lokal bisa juga kita dorong mendunia gitu, dan kita harus bangga dengan produk lokal. Dan saya lihat sih kalau tadi kombinasi antara tentu warna merah-merah dan putih-putihnya itu juga bisa ke depan dikombinasi merah putih jadi sangat fleksibel dan kualitasnya bagus kok ya, tinggal yang penting prestasinya ya. Pemain saya tanya satu-satu, mereka comfortable. Penggunaan aparel lokal bermula ketika PSSI di bawah naungan Muhammad Iryawan pada 2020. Aparel lokal bernama Mills menjadi pemasok jersey Timnas Indonesia selama 4 tahun terakhir. Transisi penggunaan aparel luar negeri ke aparel lokal sempat mendapat keraguan dari pecinta sepak bola. Akan tetapi, Mills mampu menjawab keraguan dengan memberikan teknologi dan kualitas yang mampu bersaing dengan aparel luar negeri serta menampilkan desain yang berbeda dibandingkan produsen-produsen jersey Timnas Indonesia sebelumnya. Bukan sekedar warna merah dan putih, Mills menuangkan sebuah cerita dalam setiap desain yang melambangkan negara Indonesia seutuhnya. Ya, jadi kita runut dulu ya. Jersey memang lumrahnya bakal ada tiga versi. Jadi player issue itu yang khusus disesuaikan dengan pemain gitu kan. Jadi dia punya bahannya pun yang lebih breathable. Nah, Mills itu untuk PI punya teknologi namanya Mills Zagarnit. Jadi itu kayaknya sudah jacquard, jadi patternnya tuh sudah dirajut di dalam kain itu sendiri gitu. Nah, kemudian versi keduanya ada yang replika. Replika ini banyak orang juga yang salah ngerti ini ya. Mereka anggap replika itu tidak original. Replika itu sebenarnya juga original karena tetap Mills yang rilis gitu. Nah, tapi peruntukan replika itu untuk kayak kita nih yang pengen pakai jersey untuk hari-hari misalnya. Jadi itu durability-nya lebih kuat sebenarnya daripada si jersey player issue tadi yang memang ditujukan untuk permainan kan. Kalau replika itu ditujukan untuk hari-hari, jadi bisa dipakai terus dicuci gitu, lebih kuat lah ibaratnya. Dan dari kainnya sendiri lebih padat, nggak kayak kain jacquard. Kalau replika itu kainnya lebih plain dan patternnya tadi disublim bedanya gitu. Dan yang terakhir ada supporter version. Ini ibaratnya versi paling ekonomis nih dari tadi semua. Tetap original juga. Cuma biasanya kalau supporter version itu ibaratnya ada elemen-elemen yang dikurangin lah dari jersey replika sama PI itu untuk ngejar harganya juga, karena harganya kan paling murah tuh. Jadi walaupun dengan harga yang murah gitu, supporter tetap dapat yang original gitu. Jadi kita kasih pilihan, kalau memang yang pengen seperti pemain ya ambil PI, kalau yang tengah-tengah itu
tadi replika, kalau yang mungkin memang yang untuk apa ya, yang replika sama PI-nya juga belum ke beli gitu, kita masih punya yang supporter version. Yang penting tujuan kita tuh biar semua masyarakat itu bisa beli itu dan tetap pakai yang original gitu. Untuk yang PI itu kita punya yang namanya Zakartnet itu jadi memang teknologi yang di-develop sama Mills itu khusus untuk timnas yang terbaru kemarin gitu. Jadi itu memang teknologi itu baru dipakai dan diaplikasikan untuk jersey timnas kita yang fase 2022-2024. Selain menggunakan teknologi terbaik untuk tim nasional, Mills mencoba untuk bernarasi melalui balutan jersey. Ada banyak cerita, makna, dan ciri khas Indonesia di setiap jersey timnas yang pernah diluncurkan Mills, yang dipadu-padankan dengan estetika untuk melahirkan produk yang bersaing. Pada akhirnya setelah jersey fase pertamanya tuh tahun 2020 rilis, one by one, setelah home yang away baru tuh publik kayak, wah ternyata Mills juga bisa ya menghadirkan desain yang bersaing gitu dengan apparel, dan kita nggak cuma berikan template, ibaratnya template kosongan kayak yang diberikan apparel sebelumnya kayak gitu. Mills ini bisa memberikan something yang bespoke gitu, yang berciri, yang kita bisa kasih storytellingnya, apa cerita di dalam produknya gitu. Apalagi ini untuk timnas. Nah dari situ mungkin publik sudah mulai ini ya memberikan positif ke Mills itu, respons positif karena ternyata bisa juga apparel lokal seperti itu. Apalagi kita bisa berikan produk-produk tersebut dengan harga yang relatif lebih terjangkau daripada apparel sebelumnya. Kalau bahan udah pasti kita kasih tahu dulu kita pakai bahan yang seperti apa. Nah, tapi nilai plusnya itu dari Mills sendiri karena kita bisa kasih, tadi yang saya bilang, kita bisa kasih cerita di dalam produknya itu karena kita memang nggak serta-merta cuma jualan produk aja. Justru dari balik produk itu ceritanya yang kita bring ke masyarakat. Kalau Mills itu waktu itu yang home itu temanya dalam pelukan Garuda itu yang pertama. Terus yang away itu garis Khatulistiwa. Nah, tema-tema besarnya itu yang kita sampaikan dulu sampai akhirnya federasi approve. Beda-beda. Jadi kalau yang pertama tadi kan home-nya dalam pelukan Garuda, away-nya itu garis Khatulistiwa. Jersey 2020 itu namanya Black Garuda. Itu yang 3 pertama di fase pertama 2020 sampai 2022. Yang fase kedua 2022 sampai 2024 itu home-nya Bring Back Glory. Karena jersey home ini temanya diambil ketika timnas juara SEA Games 1987. Nah itu, terus jersey away-nya kita kasih tema Indonesia Archipelago. Karena di jersey away itu kita kasih warna yang fresh gitu, yang baru. Warna putihnya tetap jadi warna dominan, cuma kita kasih warna teal dan navy yang seharusnya itu baru pertama kali muncul sama timnasnya. Dua warna itu mewakili Indonesia Archipelago, itu adalah pegunungan dan lautan gitu. Yang ketiga itu maritim. Jadi di jersey ketiga itu karena Indonesia punya garis pantai yang panjang, jadi kita jadikan itu sebagai pattern di jersey ketiga di fase yang kedua. Nah itu ibaratnya apa ya, nilai plusnya Mills gitu. Kita bikin produk tapi kita nggak cuma bikin produk tok gitu, kita ada story-nya di balik itu semua gitu. Setelah bekerja sama dengan Mills selama 4 tahun, produsen jersey timnas Indonesia kembali berganti. Kini giliran produsen aparel lokal bernama Erigo Sport atau Erspo yang mendapat kepercayaan. Publik pun kembali meragukan Erspo karena desainnya yang bisa dikatakan simple. Bahkan beberapa pihak menganggap serupa dengan jersey timnas Singapura dan juga timnas Vietnam. Sebenarnya, Erspo menawarkan lebih dari sekedar desain. Erspo telah melakukan sejumlah riset mendalam dengan mengutamakan kenyamanan atlet saat berada di atas lapangan. Kalau saya sih emang dari awal riset paling pertama saya lakuin untuk menentukan jersey ini layak apa enggak, saya risetnya ke player. Jadi sebenarnya ekspektasi paling pertama ketika produk itu harus keluar, karena kita brand olahraga ya mau nggak mau ini tuh senjatanya atlet kan. Jadi emang ya masyarakat tuh pasti akan ya desainnya gini lah gitu. Tapi ini dengan perbandingan produk sebelum-sebelumnya
pemain sangat happy gitu. Akhirnya mereka punya jersey yang tipis, ringan dan lebih ke nggak terlalu fit, nggak terlalu gede juga gitu. Dan menurut saya respon dari pemain timnas pas awal banget kita fitting untuk ngukurin si sizingnya, terus kemarin terakhir kita photoshoot ya ekspektasinya sangat wah ternyata bisa ya gitu. Kita bisa ngerasain apparel lokal tapi fitnya, materialnya layaknya apparel Amerika gitu. Makanya saya bilang ke teman-teman juga kayak ya sebenarnya ekspektasi masyarakat itu kan visual ya yang bisa dilihat gitu. Tapi historicalnya terus prosesnya masyarakat kan nggak pernah tahu gitu. Ini risetnya buat apa? Makanya saya juga pesan ke teman-teman Erspo yang lain kayak klien kita itu atlet gitu. Atlet dan levelnya udah level A gitu. Jadi apapun yang nanti ketika orang awam ngomongin produk lu gini ya nggak usah ditanggapin gitu, karena ya emang dibikin, apalagi playeris ya. Playeris ini kan sebenarnya peruntukannya buat player ya. Jadi kayak kalau orang biasa ngerasa kayak ya ini terlalu sempit buat gue contoh gitu, ya emang gue bikin buat atlet, bukan buat konstruksi paling utama tuh buat atlet gitu, bukan buat orang-orang yang yang proporsi badannya tidak ideal dan lain-lain. Tapi ini risetnya adalah malah orang bakal akan nyaman pakai daily dan dia pakai olahraga gitu. Jadi emang akhirnya orang, kemarin kan saya sempat ngomong kayak ini jersey saya nih ya, jersey timnas ini, jersey Erspo nggak melulu buat orang yang slim. Tapi orang yang dengan bobot berat yang besar juga masih akan tetap nyaman gitu, karena emang konstruksinya bukan yang body fit banget gitu. Dan udah diuji gitu, kita teman-teman di kantor juga kita nyobain kayak coba lu biasa pakai baju size apa gitu, gue biasa pakai XL, coba lu pakai XL Erspo dong gitu. Dia pas nyobain, oh iya masih enak kayak baju biasa gue gitu. Itu sih di hal-hal itu yang mungkin juga kayak masyarakat nggak pernah tahu, kayak kita riset juga. Ya sampai sejauh itu sih sebenarnya. Dari segi desain, Erspo memainkan pattern yang dipadukan dengan teknologi pada jersey. Teknologi yang digunakan juga sudah setara dengan aparel-aparel ternama yang digunakan oleh klub atau tim papan atas. Agar membuat jersey cepat kering dari keringat saat digunakan, Erspo menggunakan teknologi fast dry. Teknologi tersebut setara dengan dry fit milik Nike dan juga Climacool dari Adidas. Jadi si konsep dari jersey timnas ini sendiri, dari patternnya sebenarnya ada dua poin, ada the golden wave sama pemain ke-12. Jadi nanti kalau bisa diperhatiin nih ada bentuk ombak yang kita sempurnain jadi pattern, sama ada semangat dari pemain ke-12 itu sendiri. Pemain ke-12 mungkin dari kayak kalau kita lihat suka nonton timnas kan pasti ada wave di stadion tuh. Nah, itu digabungin dengan the golden era itu sih sebenarnya, the golden wave itu. Pada dasarnya sebenarnya semua teknologi pada kain tuh sama ya. Ada fast dry, ya kalau kita ngomongin bahasa Indonesianya cepat kering, terus dingin, ada antibakterial, UV protection dan lain-lain. Mungkin dari sisi teknologi itu semua akan sama, cuman yang pengen saya tonjolin di sini adalah ini fabriknya emang dibikin jakardnya lebih deboss, lebih ya kalau kalian pernah ngelihat beberapa aparel besar dari Amerika gitu ya, mungkin mirip-mirip ini sebenarnya fabrik yang dipakai di timnas Erspo dan aparel yang gede itu. Dari segi teknologi, jersey lokal kini sudah bisa dikatakan bersaing dengan pabrikan luar negeri. Aparel lokal kerap kalah bersaing dari sisi riset, pengembangan, dan juga branding yang lebih advance. Aparel lokal masih memerlukan waktu untuk transisi, menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pemain. Sementara, aparel besar dari negeri seberang sudah menyiapkan inovasi-inovasi terbaru sesuai kebutuhan para pesepak bola di berbagai belahan dunia. Oke, untuk aparel lokal sekarang sudah sangat maju dan
untuk bersaing dengan aparel internasional bisa dibilang sudah secara kualitas baju, tapi untuk secara misal kayak riset atau mungkin istilahnya kayak brandingnya itu mungkin memang belum kuat, tapi untuk secara kualitas udah bisa bersaing. Jadi ibarat kata kalau bahasa istilahnya bahasa kasarnya gini, jadi kalau brand lokal pakai dengan desain polos tapi dengan detail bagus itu pasti banyak kritikan. Tapi ketika dia udah punya brandingan besar kayak Nike atau Adidas, ketika dia bikin simple dengan detail yang mungkin biasa aja, nah itu pasti orang akan memilih untuk brand Nike karena posisinya istilahnya kasta brandingnya itu mereka udah ada gitu. Sementara jersey lokal kita kan baru merintis, apalagi beberapa dulu kan juga Mills memulai dari dari atletik masuk ke sportwear, yang itu sih ranahnya masih sama-sama sport, jadi masih agak gampang lah. Tapi kalau Erigo kan dari casual ke sport, jadi itu agak mungkin kendalanya masih banyak. Tapi di sisi lain di sini Erigo ngasih pilihan untuk jersey bukan jersey ya, maksudnya untuk fashion yang istilahnya casual itu diperbanyak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak begitu berminat untuk memberi jersey atau memberi kaos bola, itu bisa pakai opsi lain untuk beli yang casualnya. Nah ini itu sebenarnya dari awal supporternya dulu. Jadi gimana sih daya beli kita, karena aparel luar mau sponsorin Indonesia, aparel besar itu pasti mikir karena dia daya belinya itu sangat rendah. Jadi ibarat kata kemarin Airspo baru muncul dan itu belum rilis pun udah ada KW-nya ya. Ketika daya beli itu kuat dan teman-teman dari teman-teman supporter itu udah mau membeli jersey original, itu dari brand-brand lokal itu mereka akan berinovasi terus-menerus. Karena ibarat gini, kayak misal kita ambil contoh di Thailand ya, di Thailand itu orang jualan di luar stadion itu udah jersey original semua. Jadi ketika itu terjadi, aparel lokalnya itu akan bersaing untuk bisa menjadi setidaknya mereka punya kualitas yang sama dengan jersey luar gitu. Dengan berbagai polemik yang menyertai, tampilnya aparel lokal sebagai produsen jersey terbaru Timnas Indonesia tetap merupakan hal yang sangat membanggakan. Nah, FIFA Mania, kira-kira berapa nih rating dari jersey terbaru Timnas Indonesia?